Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang saya bersama dengan Mas Alfian. Nah, Mas Alfian sendiri perwakilan dari PT Haki Usaha Bersama. Nah, Mas ini saya dapat tugas kuliah dari mata kuliah kepemimpinan untuk mewawancarai sebuah perusahaan yang sudah berlandaskan hukum. Nah, di sini saya tanya dulu Mas. Nah, PT Haki Usaha Bersama itu bergerak di bidang apa ya? Kami bergerak dalam bidang konstruksi atau properti. Itu ngapain aja ya Mas untuk Oh ya, itu? itu kami seperti kontraktor bisa, investor bisa. Jadi untuk kontraktor ya kita masuk ke tender, kontrak investor kita membangun, lebih ke arah membangun kalau investor. Jadi kita juga melayani pembangunan pasar, apartemen, hotel, rumah, dan sebagainya. Tinggal permintaan pasar apa. Oh, nah, Pak, ini kan untuk mata kuliah kepemimpinan. Nah, otomatis saya akan bertanya seputar kepemimpinan. Nah, itu yang pertama itu bagaimana cara Mas Alfian itu membuat orang lain itu sependapat dengan ide Mas Alfian. Nah, itu kan pasti ada perbedaan ide dan pendapat. Nah, itu cara Mas Alfian mengatasinya itu gimana? Kalau itu kita akan melakukan pendekatan persuasif ke individu tersebut atau ke orangnya langsung. Nah, di situ kan nanti kan kita kan mempunyai master plan atau set plan. Kita mau buat ini loh. Oh, ini loh contohnya. Saya mau buat pasar. Kamu setuju juga dengan ide saya? Kalau ibarat kamu nggak setuju, apa yang membuat nggak setuju? Mungkin karena eh, pasar ini kurang modern lah atau apalah. Jadi nanti kita akan menjelaskan pelan-pelan ke orang tersebut supaya dapat memahami set plan kita. Lebih jelasnya seperti itu, Mas. Oke, baik, Mas. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk menjadi pemimpin di masa sekarang, di masa-masa milenial saat ini? Untuk menjadi pemimpin di masa-masa sekarang itu eh, ada enaknya ada enggaknya, Mas. Kalau enaknya ya Ya, karena zaman sekarang sudah maju. Kita bisa rapat via online seperti Mas dan saya ini bisa oh ketemu. ya, Tidak harus membuang-buang waktu, lebih efisiensi waktu. Nah, kalau nggak enaknya ya itu Mas, terkadang masih banyak yang telat, telat karena ada aja alasan lah, karena oke, oke. telat-telat itu ya seperti itu Mas. Nah, terus itu tantangan apa saja Mas yang dilalui untuk seorang pemimpin itu? Apa? Tantangan itu berat Mas. Pertama ya bisa dari medan, kedua karyawan, tiga Ya, orang sekitar proyek itu, ada yang setuju, ada yang tidak. Keempat ya ada namanya itu faktor alam Mas, kita nggak bisa tahu. Barat saya mau buat jembatan, ternyata hujan, banjir, jadi nggak mungkin saya buat jembatan. Nah, jadi mau oh, nggak mau harus ditunda. Dan faktor-faktor yang di luar kontrol saya, huru hara, contoh huru hara, terjadi keributan seperti pandemi ini, kan kami terdampak Mas. Pandemi ini PPKM semua dibatasi, proyek di luar kota, kita mau keluar kota dibatasi, semua pekerjaan tertunda. Ya, seperti itu. oke. Nah, terus, nah ini pertanyaan mengulang yang tadi. Nah, ini kan pasti ada permasalahan karyawan. Nah, itu kalau ada karyawan yang ngeyel gitu, gimana cara Mas menanggapi? Ya, kita berikan arahan lagi, kita lebih dekat lagi. Kita berikan dia arahan apa mau dia, kenapa dia tidak setuju dengan ide kita, apa Hmm, penyebabnya. Kita berikan lagi pemahaman-pemahaman lagi. Apa mau dia. Kalau ngeyel, contoh ngeyel kan ada yang ngeyel mungkin dia ingin contoh pembangun pasar bertema penghijauan. Oke, kita kalau dirasa cocok untuk penghijauan tradisional penghijauan,
ada maksudnya ada kayak ramah lingkungan gitulah, Yeah. green zone mungkin. Itu kan area green zone kan, tidak harus dibangun pasar, ada yang seperti itu contohnya. Nah, nanti kita berikan pendekatan lagi supaya dia mau atau berarti itu diberikan peringatan dulu ya untuk pendekatan dulu. Nah itu ntar kalau lama kelamaan masih kayak gitu lagi, apakah nanti diberi hukuman atau gimana gitu? ya itu kan nanti ada SP1, SP3 Mas. Ya nanti kan SP kan sampai 1, 2, 3 ya kita keluarkan kalau sudah dirasa sampai merugikan perusahaan ya kita keluarkan keputusan terakhir yaitu pemecatan. Itu tapi poin loh, itu poin loh Mas. Kalau sampai merugikan perusahaan loh Mas. Dalam arti dia sudah kan ada visi misi perusahaan. Nah, dia sudah keluar dari konteks ini, otomatis dia sudah beda jalur ya sudah. Nah, kalau orang ngeyel-ngeyel itu kan mau keluar tapi masih bisa kita luruskan. Mungkin dia mau keluar karena keinginan sendiri atau apa masih bisa kita luruskan, ya kita luruskan. Tapi kalau dia sudah memang mau keluar ya harus kita keluarkan, Mas. Oh, baik. Nah, ini untuk pertanyaan penutup, Mas. Pesan-pesan untuk pemimpin muda milenial nih, Mas. Ya. Pemimpin muda milenial itu kan masih muda. Sebenarnya itu saya setuju pemimpin muda itu. Karena mereka sangat cepat, gerak cepat, tanggap, lebih efisien. Kan mereka lebih mengerti perkembangan zaman daripada orang-orang tua. Nah, sebenarnya itu suka Mas dengan pemimpin muda karena mereka itu lebih gesit lah dalam hal apapun, mereka lebih gesit, pengambilan keputusan lebih cepat apapun itu. Tapi minusnya itu pemimpin milenial itu yang muda, dia itu kurang bijaksana. Rata-rata itu pemimpin muda itu kurang bijaksana karena apa? Mereka itu memiliki egois yang amat tinggi. Jadi dia itu kebijaksanaan kurang untuk daripada orang tua. Mereka lebih mengutamakan ego. Makasih atas waktunya, Mas Alfian. Ya. Nah, jadi begitulah kurang lebihnya wawancara saya dengan perwakilan dari PT Haki Usaha Bersama. Nah, terima kasih untuk Mas Alfian juga untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya. Ya.